Ya, pemirsa, sejumlah saksi terpidana kasus pembunuhan Vina angkat suara. Dalam kesaksiannya, Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi menguji setiap testimoni dari para saksi dan memastikan keterangan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Sejauh mana keterangan para saksi terpidana bisa dipercaya kebenarannya? Dan sudah hadir melalui sambungan Zoom kita saat ini, pemirsa, ada Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, ada Reza Pramadia, kuasa hukum dari keluarga Vina, dan kami juga masih menunggu untuk terhubung dengan Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy Setiawan. Saya sapa Bang Yusuf dan Bang Reza. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya pertama ke Bang Reza terlebih dahulu. Begini Bang Reza, kalau kita lihat kasus pembunuhan Vina Eki ini kan, tadinya kita ingin mencari sisa dari 8 yang sudah menjalani hukumannya. Kemudian ternyata ada yang mengajukan PK, peninjauan kembali, saka tatal. Seolah-olah tadi juga Peradi mendatangkan dari sejumlah keluarga terdakwa yang hadir. Jangan-jangan ini bukan orang-orang yang memang melakukan kasus tersebut, pembunuhan tersebut. Nah, apakah dari pihak kuasa hukum Vina, Bang Reza juga memiliki pertanyaan yang sama, Bang? Jadi kita sih tetap fokus pada upaya-upaya yang sudah dilakukan dahulu gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang ada upaya-upaya hukum itu kan memang hak daripada mereka gitu. Cuma memang kita tetap mengikuti proses ini. Kalau misalkan yang salah ya tetap bersalah, kalau yang benar ya harus jangan dipersalahkan gitu. Tapi kalau melihat sejauh ini semakin banyaknya bermunculan atau akan ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan, itu kan sah-sah saja. Tapi kita tetap fokus dengan 3 terduga DPO, yang 2 itu kan dihilangkan dan dinyatakan fiktif gitu kan. Dan 1 memang sudah diduga yang bernama Peggy itu sudah sudah ditemukan dan sekarang lagi proses. Itu kan silakan kita kembalikan kepada pihak kepolisian untuk memproses sesuai dengan prosedur. Tapi tetap kita masih mempertanyakan yang 2 dianggap fiktif itu, kita masih menunggu rilis dari pihak kepolisian, itu fokusnya, Mas. Kalau awalnya 3 DPO ternyata ditangkap 1 Peggy Setiawan dan 2 DPO dihapus, kan ini juga ramai di media sosial. 2 ini dipertanyakan apakah memang benar tidak ada. Nah, 8 yang sudah menjalani hukuman ini, Bang, apakah itu juga nggak jadi pertanyaan dari pihak keluarga Vina dan juga kuasa hukum keluarga Vina, Bang? Iya, dalam arti kita itu kan memang ini kan sudah keputusan hukum tetap ya, Mas. Dan ini juga kejadian sudah 8 tahun lalu gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang berkembang berita-berita yang beredar di media sosial segala macam, itu kan hak dari masing-masing terpidana untuk melakukan upaya hukum. Cuma ya kita tetap semoga yang bersalah ya tetap dihukum, yang tidak bersalah ya harus dibebaskan. Tapi kita tetap mempercayakan semua ini kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkapkan kasus ini lebih jelas lagi, lebih transparan. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Bang Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy. Selamat malam, Bang Dedi. Bang Dedi, audionya mungkin masih di mute, bisa dibuka terlebih dahulu, Bang Dedi. Baik. Sambil menunggu Bang Dedi terhubung, audionya bisa dibuka terlebih dahulu ya. Saya ke Bang Yusuf Warsim. Bang Yusuf, tadi Peradi mendatangkan keluarga terdakwa dan juga saksi. Kemudian ada beberapa pernyataan yang bisa dibilang mengagetkan publik. Seperti salah satu keluarga terdakwa bilang ada intimidasi, penyiksaan. Nah, bagi Kompolnas, apa makna dari dihadirkannya keluarga terdakwa dan saksi ini, Bang Yusuf? Baik, Bang Yusuf bisa mendengar suara saya? Pas posisi turun dari mobil. Belum. Baik, bisa dibuka terlebih dahulu audionya, disesuaikan? Ya, jadi siap. Apapun yang berkembang dari para pihak, keluhan-keluhan dari yang terpidana menjadi saksi, termasuk dari PS sendiri yang ditetapkan tersangka, termasuk dari korban dan keluarga korban, itu terus kami pantau. Yang menjadi keluhan kami catat. Setiap hari kami apabila ada hal-hal yang baru berkembang, ya termasuk di medsos itu kami sering analisis kalau itu masuk akal.
kita jadikan masukan dan saran kepada penyidik. Lebih khusus terkait dengan keluhan Saka Tatal yang pernah menyampaikan ada intimidasi ataupun diduga mengalami kekerasan. Yang itu tentu kami sampaikan kepada pihak Polda Jabar pada tanggal 28 Mei yang lalu agar ini dilihat kembali. Pada waktu itu ada pengaduan bagaimana proses tindak lanjutnya terhadap pengaduan dari Saka Tatal yang diduga diintimidasi atau mengalami kekerasan pada saat diproses awal di Polresta Cirebon yang lalu. Nah, terkait dengan upaya hukum yang akan dilakukan PK, tentu itu merupakan hak, ya, itu kan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan sampai ada putusan yang akhir. Ya, sepanjang ada ruang untuk memperjuangkan hak-haknya mendapatkan keadilan, itu harus kita hormati, termasuk ada rencana untuk melakukan upaya hukum. Nah, tentu terkait dengan upaya hukum PK yang akan dilakukan, bagaimanapun para pihak yang akan mengajukan misalnya dari Saka Tatal tentu meyakini ada novum, ada bukti baru, yaitu tentu kita apresiasi saja. Hanya terkait dengan proses penyidikan yang pada saat ini dilakukan oleh Polda Jabar kan setelah melakukan penangkapan PS dan kemudian menetapkan tersangka ini, tentu ini kan prosesnya harus berjalan. Kami memberikan masukan sebagaimana arahan Presiden, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini sekarang penahanannya sudah lewat 20 hari, tentu sudah dilakukan perpanjangan. Informasi yang kami terima ada perpanjangan 40 hari terhadap PS. Nah, ini kepastian hukumnya tentu harus segera. Apakah dapat ditindaklanjuti untuk berkas-berkasnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum? Apakah ini termasuk bagian dari melengkapi berkas pemeriksaan psikologi dan ada rencana pemeriksaan poligraf? Tentu ini nanti kita akan mendapatkan kepastian yang jelas kepentingan penyidik melakukan itu. Nah, dalam pantauan Kompolnas kami sudah mendapatkan informasi apa yang menjadi kepentingan dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tersangka PS. Itu sementara. Baik, saya ke Bang Dedi Purwanto. Bang Dedi sudah bisa? Baik, terima kasih. Bang Dedi, tadi kita saksikan bahwa Peradi mendatangkan keluarga dari terdakwa dan juga saksi baru begitu. Nah, ini maknanya apa bagi kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri, Bang? Karena ada salah satu yang menyampaikan bahwa Peggy tidak ada di lokasi peristiwa pembunuhan saat itu. Iya, terima kasih, Bang. Ini kan dari kemarin itu saya baca ya, saya lihat juga di berita itu beberapa saksi itu mendatangi kantor Bang Oto ya, Bang Oto Hasibuan. Di situ kan mereka menerangkan bahwa di saat mereka memberikan kesaksian itu sudah jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Artinya ini ada intervensi di sini. Intervensi dari pelapor ataupun dari kepolisian ya, dalam hal ini Polres Cirebon Kota, ditambah lagi dengan munculnya kesaksian Liga Akbar yang kemarin mencabut beberapa pernyataan ya di saat dia memberikan kesaksiannya, pernyataan kejadian tahun 2016 itu, Bang. Jadi ini bisa mengurai benang kusut nantinya. Jadi apakah ini benar-benar kecelakaan tunggal, penganiayaan, pembunuhan? Ini kan nanti biar polisi yang mengusut. Yang penting di sini adalah berarti klien kami ini Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron. Jelas-jelas dari fakta yang ada sekarang ini dia adalah korban. Ya, nah, kami meminta pihak kepolisian mengusut tuntas agar kasus Vina Eki ini juga mendapatkan titik terang, ya, agar masyarakat juga tidak terlalu ini opininya kan tetap mengejatnya kepada Peggy Setiawan ini yang dijadikan korban, begitu ya. Jadi kesaksian itu sangat penting, mereka yang datang memberikan kesaksian yang sesuai faktanya. Begitu. Bang Dedi, kan kemarin 2 hari ya Peggy Setiawan menjalani tes psikologi. Nah, itu hasilnya gimana dan apakah memang sesuai sehingga
mungkin secara kesehatan atau mentalitas sehingga Peggy harus menjalani psikologi itu? Ya, Peggy itu kemarin didampingi kuasa hukum ya, rekan-rekan kita di Bandung itu tes psikologi itu kan ada beberapa poin ya terkait masalah intelijensi atau kognitif, terus afasinya, motoriknya dengan beberapa alat ya, ada 5 alat yang kemarin itu juga dijelaskan oleh Bang Tony ya, yang mendampingi juga. Nah, ini kan sebetulnya apakah ada relevansinya itu dilakukan tes psikologi terhadap Peggy Setiawan? Karena dari awal kita pun sudah mengajukan keberatan. Tetapi it's okay kalau memang itu diperlukan dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, karena ini bukan masalah intervensi, tetapi apa yang kita harapkan konsistensinya si Peggy Setiawan dalam menjawab pertanyaan atau melakukan di tes ya, tes psikologinya, Bang. Baik. Baik, ini mumpung bersama dengan Bang Deddy Purwanto, kuasa hukum Peggy, karena banyak di media sosial yang mempertanyakan mengenai sejumlah hal terhadap Peggy Setiawan. Yang pertama seperti bagaimana pembelaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan mengenai nama Peggy yang lebih dari 1 nama dan dugaan kepemilikan 2 KTP, bahkan ayah Peggy juga memiliki 2 KTP. Nah, ini informasi simpang siur seperti ini apa pembelaannya nih, Bang? Iya, sebenarnya itu bisa dicek ya. Kalau memang klien kami Peggy Setiawan itu memiliki identitas ganda, itu kan bisa dicek di Dukcapil ya. Itu nggak susah kok. Dan sampai detik ini pun Peggy Setiawan itu hanya memiliki 1 identitas KTP. Terkait bapaknya itu Pak Rudi itu memiliki KTP ganda, itu kan bapaknya, ya, bukan Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan tetap identitasnya 1. Kita sudah cek, kita sudah telusuri itu kok. Jadi berita-berita yang menggiring opini itu menyesatkan sekali itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pernyataannya yang bicara di media ya. Ini kan jelas-jelas kami tahu persis bahwa Peggy Setiawan itu memiliki 1 identitas. Jadi tidak ada relevansinya dengan bapaknya yang memiliki identitas ganda 2, dianggap ada obstruction of justice. Ini sangat keliru sekali menurut kami. Gimana kalau yang disampaikan polisi bahwa ayah Peggy Setiawan mengakui Peggy Setiawan ini adalah keponakan, bukan anak kandungnya, Bang? Jadi investigasi ya, kita itu mendalami keterangan itu ya, karena bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi itu kan menutupi bahwa Peggy itu adalah anaknya. Dengan memperkenalkan Peggy itu dengan nama Robi. Memang panggilan gaulnya Peggy Setiawan itu menggunakan namanya Robi, bukan berarti mengganti identitas atas nama Robi. Ya. Jadi nggak ada unsur di sini untuk menyembunyikan pelaku ya. Untuk apa Pak Rudi itu menyembunyikan pelaku yang jelas-jelas di situ DPO? Gampang dicarinya kok. Bukan pelarian. Ini 8 tahun seorang kuli bangunan. Apakah susah untuk dilakukan pemanggilan? Baik, saya ke Bang Reza lagi. Bang Reza, bagi kuasa hukum Vina sendiri, kita kan ingin ini semuanya terbuka, jelas, dan kasus ini benar-benar memberikan keadilan bagi keluarga Vina dan Eki. Kemudian 3 DPO, ternyata hanya 1, yang 2 dianggap tidak ada. Kemudian sekarang saksi-saksi yang makin banyak bermunculan. Kemudian tadi kita lihat keluarga terdakwa juga bersuara, saksi merasa intimidasi. Ini benang kusut nggak sih buat kuasa hukum Vina? Jadi memang banyak saksi-saksi bermunculan itu kan, seperti yang di berita itu akhirnya ada yang dilaporkan lah segala macam. Emang semakin banyak saksi kan akhirnya keterangannya itu kan berbeda satu sama lain. Saksi ini melihat ini apa segala macam, itu akhirnya kan dibuat masyarakat dibuat bingung kan. Tapi kan tetap aja kita kembalikan itu semua ke pihak kepolisian. Kita percaya dengan profesionalismenya bisa mengungkap kasus ini lebih cepat, dan kita juga bisa mendapatkan keadilan dalam arti benar-benar yang si pelaku itu bisa didapatkan yang benar-benar pelaku gitu kan. Jadi bukan yang beredar tangkap lah segala macam gitu kan. Jadi kita sama mengawasi kasus ini biar semuanya bisa
bisa mendapatkan, kayak kita bisa mendapatkan keadilan gitu kan. Karena tetap aja kita juga masih bertanya-tanya gitu kan. Semua itu kan sudah jelas dalam arti peran sertanya masing-masing. Tapi kenapa dengan sangat terburu-buru pihak polisian itu mengeluarkan merilis kalau terduga dua DPO lainnya itu fiktif gitu kan. Berarti itu kan sudah melangkahi banyak tahap gitu kan, dari mulai penyidikan, di pengadilan, di amar putusan, itu kan sudah jelas semuanya ada. Gitu. Kita tetap fokus kemana yang dua terduga DPO ini gitu kan. Masalah yang Peggy benar atau bukan itu kan bukan di ranah kita gitu kan. Itu kita bagian lagi pihak kepolisian untuk bisa membuktikan apa yang terjadi di masyarakat ini yang akhirnya membuat kegaduhan yang luar biasa ini gitu kan. Bang Reza, banyak yang di media sosial ini banyak yang ya namanya netizen Indonesia ya sangat aktif luar biasa sekali di media sosial dan menemukan ternyata nama Peggy Setiawan dengan foto yang banyak sekali. Ini berbeda-beda orangnya begitu. Tadi kita mendengar dan memang haknya dari pihak Peggy Setiawan membela diri, tapi ada beberapa statement-statement yang menyatakan bahwa tidak bersalah mereka begitu. Nah, ini dari pihak kuasa hukum Vina, apakah juga mengiyakan ketika Peggy Setiawan ditangkap oleh kepolisian atau justru juga ada sedikit keraguan yang benarkah Peggy Setiawan orangnya? Jadi memang di awal itu kan kita bersyukur alhamdulillah terduga DPO yang bernama Peggy Setiawan itu kan berhasil ditemukan dan ditangkap walaupun pada saat itu belum dirilis wajahnya. Akhirnya kita memohon kepada pihak kepolisian untuk dirilis dan tidak lama kan dirilis gitu kan. Ya. Nah, dari situ masalah itu benar Peggy Setiawan atau bukan, kita kan tidak bisa menjudge itu bukan, itu iya atau gimana. Akhirnya kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian untuk dilakukan sesuai prosedur gitu kan. Jadi kalau misalnya memang itu benar Peggy Setiawan ataupun bukan, ya kami berharap sih semua yang terlibat itu kan bisa segera ditemukan, terutama yang dinyatakan fiktif itu gitu. Jadi masalah itu Peggy Setiawan atau bukan tidak kita kembalikan lagi pihak polisian gitu. Walaupun memang kita mendapat kabar juga dari BAP terakhir itu dari 6 terpidana itu yang 5 tidak mengakui kalau itu Peggy ikut terlibat dan 1 mengakui Peggy ikut terlibat. Jadi kan 5-1 gitu kan ya. Apa ya, kita sih melihatnya semoga pihak polisi ini bisa lebih transparan lagi biar kita semua juga tidak saling tuduh, ya biar terbuka lah, biar lebih transparan gitu. Baik, kalau begitu saya nanya ke Bang Yusuf dari Kompolnas. Bang Yusuf, 3 DPO yang dicari, kemudian 1 ditangkap, 2 ternyata dinyatakan fiktif atau tidak memiliki fakta yang bisa menguatkan 2 DPO ini ada atau tidak. Ini apakah janggal menurut Anda ataukah dari Kompolnas sudah menerima alasan dari pihak kepolisian? Jawabannya ditahan dulu. Bang Yusuf, kita jeda terlebih dahulu. Sindo Prime segera kembali, tetap bersama kami pemirsa. Kita pemirsa, dan terima kasih masih bergabung bersama kami di Bang Yusuf, Bang Reza dan Bang Dedi. Bang Yusuf, pertanyaan menggantung saya tadi Bang Yusuf, karena dari pihak keluarga Vina ini masih terus mempertanyakan 2 DPO yang akhirnya dinyatakan fiktif. Kalau Kompolnas mendengar penjelasan dari kepolisian sendiri, apakah memang karena kurangnya bukti untuk bisa tetap mencari 2 DPO ini, atau justru seperti apa sih Bang Yusuf? Halo Bang Yusuf, audionya mungkin bisa dibuka Bang Yusuf. Oke, terima kasih. Bagaimana Bang? Dengan 3 menjadi 1, itu sudah kami mintakan klarifikasi. Tanggal 28 Mei yang lalu kami bertemu langsung kepada penyidik Polda Jabar. Penjelasan dari Polda Jabar, penyidik, mereka tidak mendapatkan cukup bukti untuk menjelaskan identitas Andi dan Dani. Itu menurut penjelasan penyidik, sehingga penyidik meyakini ini tidak ada fiktif. Nah, kami sendiri karena berpatokan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap di dalam konstruksi dakwaan yang itu sudah berasal dari BAP,
3 DPO itu kan disebutkan di dalam putusan pengadilan. Tentu kami menyarankan ini tentu belum final. Digali lagi bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang bisa menerangkan keberadaan ada atau tidaknya Dhani dan Andi yang itu sudah disebut di dalam putusan pengadilan. Kalau kita baca di dalam konstruksi dakwaan, kan ada bermula dari cerita Andi yang punya masalah dengan geng motor XTC. Begitu. Jadi kalau Andinya dihilangkan, maka sebagian peristiwanya akan hilang. Oleh karena itu, pada kesempatan kami bertemu, agar ini tidak final dulu, dicari bukti-bukti dan petunjuk, dan kami sarankan minta pendapat hukum ahli pidana, karena keputusan 3 menjadi 1 hanya berakhir pada PS, ini bisa menimbulkan dampak hukum terhadap konstruksi yang sudah disebutkan di dalam putusan pengadilan. Karena bagaimanapun ketika nanti direkonstruksi, kita lakukanlah rekonstruksi, maka Andi dan Hilang itu menjadi tidak ada perbuatan yang itu sudah disebutkan di dalam dakwaan, meskipun Andi dan Dhani termasuk PS sendiri yang disebutkan DPO itu kan memang belum ada dakwaannya. Itu kan dijelaskan berdasarkan keterangan pastinya dari para pelaku yang itu menjadi saksi. Yang itulah yang diragukan oleh penyidik, kesaksian. Oleh karena itu kami pada waktu itu tentu memberikan saran dan masukan dan mendorong secara profesional digali lagi petunjuk dan bukti-bukti yang itu didasarkan pada scientific crime investigation, tidak hanya pada keterangan pengakuan kesaksian. Karena bagaimanapun kan alat bukti kan tidak hanya saksi, tapi ada petunjuk. Nah, ini harus kami dorong terus. Itu sementara kami meyakini kami menyarankan jangan final dulu 3 menjadi 1 itu. Baik, tetap Bang Yusuf, dicari petunjuk-petunjuk. Ya. ini kalau di media sosial pasti banyak yang setuju dengan Bang Yusuf sampaikan. Jangan final dulu dan masukan ini harus diterima oleh polisi. Nah, kalau polisinya sendiri gimana responnya Bang Yusuf setelah mendapat masukan ini? Karena sampai saat ini masih 1 DPO itu yang tetap diyakini dan tetap meyakini 2-nya fiktif, Bang. Dalam perkembangan kan sebenarnya sudah ada rilis dari Divisi Humas Polri ya, malah langsung tuh Kepala Divisi Humas kan itu menyampaikan belum cukup bukti, artinya masih ada terbuka untuk mendapatkan petunjuk dan bukti-bukti. Artinya ada perkembangan, apa yang kami sarankan itu direspon, termasuk saran-saran publik juga direspon. Artinya di situ kita bisa tangkap semangatnya belum memfinalkan, termasuk membuka layanan hotline itu kan memberikan kesempatan kepada publik, barangkali ada mengetahui identitas Andi dan Dhani yang disebut itu bisa disampaikan langsung kepada pihak penyidik melalui layanan hotline itu salah satu perkembangan yang baru di mana penyidik sebenarnya sudah membuka untuk tidak memfinalkan. Itu yang kami lihat. Baik. Bang Reza, ada hotline telepon dibuka supaya masyarakat bisa ikut membantu kalau misal dapat informasi tentang kasus ini. Kemudian ternyata belum final, masih dibuka kemungkinan ini kalau ada tersangka tambahan. Apakah cukup bagi kuasa hukum Vina ketika pernyataan seperti itu? Sebetulnya sih bagi kita itu ya, kalau misalkan dari pihak Polda Jabar bilang misalkan 2 terduga DPO ini masih belum bisa kita temukan, itu kan lebih fair ya, lebih enak didengar gitu kan, yang tidak tiba-tiba bilang fiktif dalam waktu 2 minggu gitu kan, dibandingkan dengan 8 tahun kita menanti melalui berbagai macam putusan pengadilan dari mulai tingkat ada negeri sampai MA gitu kan, itu kan semua jelas. Betul kata Mas Yusuf tadi, kalau misalkan 2 terduga DPO ini dihilangkan, ya semua berantakan dong, dari rekonstruksi segala macam itu kan ya harus diulang lagi dari awal gitu. Berarti yang selama ini dilakukan tuh berarti kan kayak semacam main-main nantinya kan, kalau dalam waktu singkat dibilang fiktif gitu, walaupun memang dari pihak Divisi Humas Mabes Polri bilang masih membuka barangkali ada
bukti-bukti baru segala macam gitu kan. Tapi tetap saja intinya dari bahasanya itu kan memang dihilangkan ya gitu, dianggap fiktif gitu kan. Kalau alasannya karena alat bukti yang belum kuat untuk menetapkan dua nama tersebut karena keterangan berubah-ubah? Alasan alat bukti belum kuat itu kan semua sudah berproses dari awal dan sudah cukup bukti dan saksi sehingga di amar putusan itu kan jelas. Jadi kalau misalkan bilang kurang bukti, kurang saksi ya kita masih belum bisa menerima jawaban itu gitu kan. Ini kan sudah putusan hukum tetap. Jadi kalau misalkan kembali lagi masih kurang saksi, kurang bukti ya kita masih belum bisa menerima sih dengan pernyataan seperti itu gitu. Baik. Saya ke Bang Dedi kembali. Bang Dedi, kalau update dari keterangan saksi rekan buruh bangunan dari Peggy Setiawan, gimana perkembangan informasinya, Bang? Ya, perkembangan tidak ada perkembangan yang signifikan ya. Mereka kemarin juga sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda, ya, tidak ada perkembangan kelanjutannya. Dan dari 3 orang saksi itu kan 4 orang saksi itu adalah saksi-saksi alibi ya, yang menguatkan posisi keberadaannya Peggy. Ditambah lagi dari saksi-saksi sekarang yang lagi bermunculan ini, ada yang di belakangnya Bang Oto, ada Liga Akbar, ada Pak Suroto yang merubah. Ini kan yang tadi saya dengar dari Bang Reza tadi, yang 2 DPO dihilangkan itu kan. Nah, ini kan semuanya berarti ada saksi-saksi yang rekayasa semua. Terbukti dari apa? Dari saksi-saksi yang mereka itu minta pelindungan hukum oleh Bang Oto, jelas fakta di situ kan ada intervensi, ada muatan-muatan politis, kepentingan pribadi, pelanggaran-pelanggaran standar operasional pelayanan standar prosedur ya. Itu jelas-jelas ada muncul. Lalu ini jadi mengerucut satu nama Peggy Setiawan. Makanya di sini saksi kita itu sebetulnya yang lebih menguatkan posisinya Peggy Setiawan di dalam perkaranya Vina dan Eki saat kejadian itu. Memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Ini bukan cuma saksi yang kemarin 3 itu diajukan, tetapi ada penambahan saksi-saksi yang menguatkan, didukung dengan dokumen-dokumen yang menguatkan juga. Ya. Ini janganlah polisi itu main-main menetapkan seseorang juga tanpa ada bukti yang kuat. Ya. Dengan DPO hilang karena kurang bukti, lalu apa bukti yang menguatkan Peggy Setiawan ini dijadikan statusnya sebagai tersangka? Ini sudah ingkrah putusan pengadilan. Berarti di sini sudah jelas ada contempt of court. Ya. Apalagi putusan pengadilan itu bisa dijadikan rujukan undang-undang atau jurisprudensi di sini. Tetapi ini kan ada pelanggaran di sini. Ini kan, ayolah kita itu polisi biar agar transparan, agar perkara ini juga jelas. Ini publik itu kan mengawal secara ketat. Apalagi kemarin Pak Presiden sudah memberikan instruksi agar dilakukan pengawalan agar transparan, terbuka, jangan ditutup-tutupi kalau ada. Nah, ini yang jelas-jelas diperintahkan oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan polisi dengan adanya munculnya sebuah saksi-saksi baru, saksi-saksi yang kemarin juga mencabut pernyataan ya, agar kasus Vina dan Eki ini bisa segera terungkap ya, dan polisi juga bisa mengembalikan citra nama baiknya ya, jangan sampai jatuh hanya karena terkait masalah salah tangkap nih, atau sengaja ditangkap, kan seperti itu, Bang. Baik, Bang Dedi, Bang Reza, dan Bang Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Kita nantikan bersama-sama, dan kami juga masih akan mengundang Anda semuanya, abang-abangku, untuk bisa membahas mengenai kasus ini supaya lebih terang lagi, Bang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Mas Reza.